Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menangkap 4 orang remaja yang diduga kelompok gangster di Jalan Kelapa 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Selain mengamankan kelompok gangster, petugas juga menangkap 2 orang pemuda yang diduga akan melakukan aksi balap liar. Dari ke-6 remaja yang ditangkap tersebut, petugas menyita senjata tajam jenis celurit dan stick golf, serta 2 sepeda motor yang salah satunya sudah dimodifikasi. Kami melihat sekelompok gangster ya, diduga gangster yang akan melaksanakan aksi dari tawuran. Setelah kami lakukan pengejaran dan kita amankan, ditemukan stick golf dan 1 buah celurit. Untuk jumlah yang berhasil kita amankan sebanyak 4. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini ke-6 remaja tersebut diserahkan ke Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Video amatir ini menunjukkan kepulan asap hitam dari kebakaran pabrik pembuatan bingkai kayu membumbung tinggi. Kebakaran terjadi di kawasan Delta Silikon Desa Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi menurunkan 10 unit damkar serta puluhan personel untuk proses pemadaman. Dari keterangan saksi, percikan api diduga berasal dari korsleting listrik dan menyambar sejumlah bahan pencampur cat. Agus Chandra, petugas damkar Kabupaten Bekasi mengungkapkan banyaknya material kayu dan bahan kimia mempersulit proses pemadaman. Personel sekitar 46 orang. Nah, dalam hal ini alhamdulillah untuk lantai 1 sudah selesai. Cuma karena bahan kayu, maka kita lihat sendiri masih naik lagi asapnya karena kita sekarang lagi nunggu racun api. Nah, kalau nggak pakai racun api, ini lama padamnya. Sementara itu, untuk memastikan penyebab kebakaran, petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selamat pagi Wilson, apa kabarnya? Selamat pagi Baby, sehat dong. Apalagi kita juga semangat karena mau menyampaikan berbagai informasi menarik di Lapor Polisi. Di mana Lapor Polisi adalah sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Baby Kristami. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Nah, pemirsa, sebelumnya ini ada informasi mengenai kebakaran ya Baby, di mana ini ada rumah semi permanen yang dihuni 3 kepala keluarga di Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar. Dan api baru bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Udah mau kena 2 rumah. Astagfirullahaladzim. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan kobaran api yang melahap 1 unit rumah semi permanen di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Kobaran api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan rumah dan menghanguskan isinya. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran mengalami kesulitan karena kecilnya akses jalan menuju lokasi. Adapun kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Mungkin ke dalam itu karena korsleting listrik apa semua terjadi paling itu ya paling ada yang lain. Ada 3 keluarga. 3 keluarga itu Pak. 1 rumah. Saya kamar 3, kamar 4, 1 kosong, 3 berisi. Keluarga juga telepon, Bang salon itu kan, keluarga kita. Maka aku pulang nanti kan. Habis bersih gitulah langsung. Belum ada berapa menit aja cuman tuh kejadiannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara ditembak orang tidak dikenal usai makan malam bersama keluarga di teras rumahnya. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna menemukan pelaku penembakan. Seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, warga kompleks perumahan Victoryland, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal Senin malam. Korban ditembak saat berada di teras rumahnya. Istri korban langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan. Hingga Selasa siang, tim lapor dari Polda Sumatera Utara dan Inafis Polresta Deli Serdang melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis juga membawa beberapa bukti dan sampel. Garis polisi pun masih terpasang di depan rumah korban. Saksi di sini sementara istri korban, anak korban yang mengantar. Yang sementara yang tertuang di laporan polisi masih 3, tapi untuk saksi lain masih kami lakukan pengembangan. Senjata yang digunakan pelaku diduga merupakan senapan angin karena dilihat dari luka serta keterangan dokter yang menangani korban. Seorang pria juragan barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur kritis karena ditembak orang tidak dikenal. Dan Wilson, menurut saksi mata, korban ditembak orang tak dikenal saat sedang duduk di dekat rumah. Warga desa Tunggulunan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, malam tadi digegerkan dengan kasus penembakan senjata api yang dialami seorang pria berusia 45 tahun yang merupakan seorang juragan barang bekas. Menurut saksi mata, korban ditembak orang tak dikenal saat sedang duduk di dekat rumahnya yang digunakan sebagai tempat kerja. Sebelum ditemukan terkapar bersimpah darah, sempat terdengar bunyi letusan sebanyak 2 kali. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo dengan kondisi kritis. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dan menggunakan sepeda motor. Saya mendengar letusan. Letusan berapa kali, Pak? 2 kali. Pak, tahu nggak yang gotong itu siapa, Pak? Warga sini saja. Saya nggak tahu, nggak kenal. Mungkin anak buahnya. Korban siapa namanya? Kalau korban namanya Sabar. Sabar. Itu warga sini, Pak? Bukan. Orang domisili di sini tapi bukan warga sini. Pencarian ini sebagai apa, Pak? Juragan rosokan. Terkait kasus penembakan ini, pada dini hari tadi tim gabungan dari Reskrim Polresta Sidoarjo dan Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan di lokasi. Sementara korban masih berada di IGD RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, ini sebenarnya kejadian tak terduga ya, karena dua-duanya lagi sedang berada di depan rumah lalu ditembak oleh orang yang tidak dikenal atau belum diketahui identitasnya. Ini warga diminta berhati-hati sebenarnya akan hal ini. Iya, karena ini memang meresahkan juga ya, Wilson. Tadi kita melihat tidak hanya satu berita, ini ada lebih dari satu informasi mengenai penembakan. Mungkin juga dari pihak kepolisian, dari pihak berwajib bisa memberikan sanksi yang bisa menjerahkan pelaku ya atas kepemilikan senjata tajam atau senjata api yang ilegal. Betul, atau mungkin bisa menambah satu alat tambahan, ada CCTV depan rumah, jadi pelaku bisa segera diketahui dan juga bisa segera ditangkap sehingga tidak meresahkan warga. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana ada sesosok jasad berjenis kelamin perempuan tanpa ada identitas ditemukan tewas dalam gorong-gorong di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban diperkirakan sudah tewas lebih dari 2 hari. Seorang perempuan ditemukan tewas dalam gorong-gorong di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rambutan pada Selasa malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat oleh warga. Penemuan jasad dalam gorong-gorong berawal dari kecurigaan warga bahwa di sekitar lokasi terdapat bau yang sangat menyengat. Merasa curiga, warga pun mencari asal datangnya bau busuk tersebut dan menemukan sesosok jasad seorang perempuan tanpa identitas. Aku bawa bangkit ke senter gini, banyak aku belok gini, tengok ada mayat. Itu apa lagi? Curiga gitu, mayat panggilnya orang pengelambang itu. Petugas yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi yang berada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Petugas pun harus membongkar sebagian gorong-gorong agar jasad dapat dievakuasi. Korban diperkirakan sudah tewas selama 3 hari. Kasus penemuan jasad ini kini ditangani oleh pihak Polsek Rambutan, bekerja sama dengan Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan.
Seorang oknum anggota polisi digerebek istrinya saat berduaan dalam kamar indekos bersama dengan seorang selebgram. Kasus perselingkuhan ini ditangani Propam Polresta Jambi. Anggota Propam Polresta Jambi membuka paksa pintu kamar indekos di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kamar tersebut ditempati seorang oknum polisi berpangkat brigadir bersama seorang wanita inisial F, seorang selebgram sekaligus make-up artis yang diduga selingkuhannya. Penggerebekan oknum polisi ini dilakukan berdasarkan laporan dari istri pelaku yang juga merupakan seorang polisi wanita yang bertugas di Polresta Jambi. Oknum polisi tersebut diduga telah lama menjalin hubungan terlarang sebelum digerebek petugas dan istrinya. Jadi istrinya melaporkan ke Propam bersama anggota Propos dan Propam menuju lokasi. Memang ditemukan suaminya beserta wanita lain. Kalau menurut informasi dari pemeriksaan, dia seorang janda, anak 2. Oknum polisi selingkuh tersebut diamankan di Propam Polresta Jambi untuk menjalani pemeriksaan internal Polri. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap DJ Joyce dan 3 rekannya karena kasus kepemilikan narkoba. Dan saat ini mereka sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Informasinya saat lagi, usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.